Dikutip dari Wikipedia, Ariel Sharon menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tanggal 7 Maret tahun 2001 hingga tanggal 14 April tahun 2006. Kekuasaannya sebagai Perdana Menteri kemudian digantikan oleh Perdana Menteri sementara Ehud Olmert karena ia terkena serangan stroke pada Januari tahun 2006. Ia mengalami koma dalam waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat kembali menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin pemerintahan. Ia lahir di Kfar Malal, Mandat British Palestina, dan tampil sebagai pemimpin politik serta militer berkebangsaan Israel. Sharon juga pernah menjadi pemimpin Likud, partai terbesar dalam koalisi pemerintah dalam parlemen Israel, Knesset, hingga ia mengundurkan diri dari partai tersebut pada tanggal 21 November tahun 2005. Ia kemudian membentuk partai baru bernama Kadima. Selama 30 tahun Sharon berdinas sebagai anggota Angkatan Bersenjata Israel. Pangkat tertingginya adalah Mayor Jenderal. Ia menjadi terkenal di Israel karena keterlibatannya dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967 dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Ariel Sharon juga bertanggung jawab pada tragedi pembantaian Kibbutz pada tanggal 13 Oktober tahun 1953 di mana saat itu 96 orang Palestina tewas oleh unit 101 yang dipimpinnya dan pembantaian Sabra dan Shatila di Lebanon pada 1982 yang mengakibatkan antara 3,000 sampai 3,500 jiwa terbunuh, sehingga ia dijuluki sebagai tukang jagal dari Beirut. Sharon adalah seorang jenderal kejam yang tangannya berlumuran darah rakyat Palestina. Sebuah kutukan kemudian mengakhiri hidupnya. Tubuhnya membusuk. Para dokter pernah memasukkan Ariel Sharon ke ruang operasi untuk dilakukan pembedahan. Ia memiliki luka membusuk, lalu operasi dilakukan untuk menyambung bagian-bagian ususnya yang telah membusuk dan infeksinya telah menyebar ke bagian tubuh lain. Penyumbatan yang terjadi di otaknya menyebabkan kerusakan di sekujur tubuh hingga membusuk. Sejak terserang stroke pada tanggal 4 Januari tahun 2006 lalu, pertama kali ia dirawat di Rumah Sakit Hadassah Ein Kerem di Yerusalem dan kemudian di Chaim Sheba Medical Center di Tel Hashomer. Menurut Komite Keuangan Knesset Parlemen Israel, ongkos pengobatan Sharon setiap tahun sekitar 440 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,25 triliun rupiah. Saat itu usia Sharon memasuki 85 tahun, kedua matanya dalam keadaan terus terbuka. Dokter-dokter yang merawat Sharon memberikan keterangan terkait kesehatan Sharon. Saat ditanya sampai kapan keadaan Sharon akan terus-menerus seperti ini, Shlomo Segep, dokter senior yang merawatnya mengatakan, kalau dikaji dari usia rata-rata di keluarga Sharon, ibu dan neneknya mati di atas usia 90 tahun. Shlomo kemudian memperkirakan Sharon akan tetap dengan keadaannya seperti ini hingga lewat usianya di atas 90 tahun. Sharon tergolek tak berdaya dengan bantuan berbagai alat medis yang tertancap ke tubuhnya, termasuk respirator, dalam ruangan khusus di Rumah Sakit Tel Hashomer, sebelah timur ibu kota Tel Aviv. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan. Sharon tidak lagi dikabarkan menderita pendarahan pada otaknya. Hanya saja, berbagai infeksi menyerang organ-organ tubuhnya yang lain secara bergantian. Dari otak, infeksi pindah ke paru-paru, ke ginjal, ke dalam darah, begitu seterusnya. Jantungnya yang diketahui bocor sejak sebelum koma, ikut memperburuk keadaan. Tim dokter yang merawatnya hanya menyampaikan dua kabar tentang Sharon, yaitu, kondisinya memburuk karena ada gangguan pada organnya atau stabil, tapi tetap dalam keadaan koma. Setelah terbaring koma selama 8 tahun, tersiksa dalam sekarat, Sharon pun menghembuskan nafas terakhirnya. Oke, itulah sedikit ulasan mengenai profil Ariel Sharon. Jangan lupa subscribe dan share untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Karena kami akan memberikan profil-profil menarik seputar tokoh dunia lainnya.